Kembali lagi di Cahaya Hati. Pemirsa di rumah tentu sudah menyiapkan Al-Quran. Dan adik-adik yang ada di sini sudah siap mengaji bersama? Sudah siap mengaji bersama? Insya Allah kali ini kita bersama Ustadz Ajhari Nasution dalam segmen Ngaji Yuk. Silahkan guru. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Masya Allah, pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil walhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an. Semua. Waj'alhu lana imama wa nura wa hudan. Allahumma dhakkirna minhuma wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan Al-Quran. Supaya dapat keberkahan Al-Quran, kali ini kita akan ngaji Al-Quran. Di segmen Ngaji Yuk kita akan tadabbur Al-Quran. Surah Al-Baqarah masih berbicara tema seputar Ramadan. Kita panggil qori kita untuk membacakannya di hadapan kita dan kita simak sama-sama. Insya Allah. Fadal, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Allah. صدق الله العظيم. Masya Allah. Suaranya sautun jamil. Bagus banget. Ini nagam murattalnya ngikutin siapa nih? Sa'ad Al-Ghamidi atau siapa nih? Masya Allah. Namanya siapa mas? Lutfi Arif Umur? 16 Kelas? 10. Masya Allah. Mudah-mudahan kalau udah gede nanti dapat istri perempuan. Baik. Teman-teman mileniin wal mileniat yang dimuliakan Allah. Kita akan bahas tentang ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menarik sekali. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hudan linnas buat manusia, wa bayyinat dan sebagai bayyinat minal huda wal furqan dan sebagai furqan.
Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali. Apa hubungan Al-Qur'an dengan Ramadan? Ayat ini seolah-olah ingin mengatakan begini. Di ayat yang pertama Allah bilang, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum", diwajibkan atas kamu puasa. Itu poinnya. Betul? Di ayat berikutnya Allah bilang ayyamam ma'dudat. Puasa yang dilakukan itu sudah ditentukan hari-harinya. Sahih? Betul? Ayyamam ma'dudat. Sudah tertentu waktunya. Dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan sebelum Syawal. Pertanyaannya, kapan ayyamam ma'dudat itu? Syahrul Ramadan. Di bulan Ramadan. Oke? Lalu pertanyaannya, wa ma adraka ma syahrul Ramadan. Apa bulan Ramadan itu apa? Dijelaskan ayat ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Ini menarik sekali. Ayat ini tidak mengatakan begini. Coba perhatikan diksinya. Ayat ini tidak mengatakan syahru Ramadan alladzi unzila syahru Ramadan alladzi kutiba fihi as-siyamu. Tidak. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ada kewajiban puasa. Tidak. Tapi Allah mengatakan, apa itu syahrul Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Apa kesimpulannya? Kalau ada yang bertanya, Ustadz, apa sih bulan Ramadan itu? Apa sih keutamaan Ramadan? Apa sih ciri khas Ramadan? Seolah-olah ayat ini menjawab, Syahrul Ramadan ay syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Karena yang pertama dijelaskan Allah bukan puasanya, tapi Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nanti penjelasan puasanya justru setelah menjelaskan Al-Quran. Lihat, tadi qari kita bilang, sama-sama. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Baru menjelaskan puasa. Tapi sebelum menjelaskan puasa, yang dijelaskan Al-Quran. Seolah-olah kalau kita bertanya, apa sih Ramadan itu? Al-mutabadir yang pertama terlintas di benak kita, di akal kita, di kepala kita, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Itu poinnya tuh. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka beruntung adik-adik di sini yang nyantri di Darul Quran Mulia, belajar Al-Quran, deres Al-Quran, ngafal Al-Quran, ngaji Al-Quran, termasuk pemirsa Cahaya Hati iNews. Ada di segmen ngaji, belajar tajwid, belajar maratibut tilawah, belajar tadabbur Al-Quran. Masya Allah, di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Sekarang pertanyaan kedua, kaifa nata'amal ma'al Quran? Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Ini kamu semua yang hadir di sini kan mondoknya di pesantren Al-Quran. Setiap hari nongkrongnya sama Al-Quran. Ngobrolnya sama, tektokannya sama Al-Quran. Gitu kan? Kaifa nata'amal ma'al Quran? Bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran? Ada 4. Ada berapa? Ada berapa? Ada 4. 1 namanya tilawah. Tilawah. Membaca Al-Quran. Baca. Bacanya pakai mushaf. Walaupun sudah hafal. Tapi nanti kalau mau imtihan, ujian bil ghaib boleh. Mushafnya disembunyikan, sudah, setelah itu baca, boleh. Tetapi kalau mau berinteraksi dengan Al-Quran, yang pertama tilawah, baca, lihat mushaf. Apa bedanya? Kalau Anda lihat mushaf, yang dapat pahala bukan lisan Anda saja, tapi mata Anda juga dapat pahala karena melihat huruf Al-Quran. Kata Ali bin Abi Thalib, orang yang baca Quran lagi sholat, dia dapat 100 pahala. Kalau dia sholat dalam keadaan duduk karena dia sakit baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, dia dapat 50 pahala.
Kalau dia baca Al-Quran, punya wudhu, 25 pahala. Kalau dia baca Al-Quran di luar sholat, tidak punya wudhu, 10 pahala satu huruf. Masya Allah. Luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, cara berinteraksi dengan Al-Quran, apa? Tilawah. Baca Al-Quran. Pemirsa di rumah juga begitu. Baca Al-Quran. Yang kedua, cara berinteraksi dengan Al-Quran adalah tafahum. Apa itu tafahum? Memahami makna Al-Quran. Banyak orang di bulan Ramadan biasanya bukan kejar biar faham, tetapi hatam. Lu udah juz berapa? Lu udah juz berapa? Lu udah juz berapa? Gua dong. Nih gua udah juz 28. Cepet banget. Iya, gua mulainya dari juz 30. Gitu. Jadi yang dikejar bukan fahamnya tapi hatamnya. Masya Allah. Ada tilawah, ada tafahum. Membaca dan memahami. Nah, untuk bisa memahami, kita perlu nyantri, perlu belajar, perlu taklim, perlu bertanya. Bayangkan kalau ada orang yang cuman baca Quran, modalnya terjemahan Departemen Agama. Bukan terjemahan Departemen Agamanya yang salah, tapi kalau cuman baca terjemahan, bisa bahaya hasilnya. Ada ayat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin. Dia mikir, kayaknya gue udah Islam dari lahir dan sekarang gue udah yakin nih kalau Tuhan gue Allah. Terus, yaudah gue gak mau sholat deh, udah yakin. Bahaya gak? Jadi kenapa bisa muncul pemahaman yang ngawur? Karena belajarnya cuma dari terjemahan, nggak ngaji. Nggak belajar sabab nuzul. Apa peristiwa yang melatar belakangi ayat ini turun? Apa behind the scene kenapa ayat ini turun? Apa kronologi kenapa ayat ini turun? Semua ada apa namanya? Ada behind the scene-nya. Tafahum. Yang ketiga, cara berinteraksi dengan Al-Quran adalah istihdharul qalbi. Hatinya harus connect. Ibarat handphone secanggih apapun, walaupun udah support 5G, tapi nggak punya sinyal 5G di situ, kira-kira connect nggak? Nggak connect. Reseptornya nggak nyambung. Kenapa? Karena nggak ada sinyalnya. Kalau akses internet, loadingnya lama. Orang yang baca Quran tapi hatinya nggak connect, maka dia tidak tersambung dengan Al-Quran. Teman-teman yang dimuliakan Allah, pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cara, Ustadz, gimana caranya hati kita biar connect dengan Al-Quran? Begini caranya. Mau tahu nggak? Ada satu sahabat, ingat-ingat namanya ya. Namanya Sabit bin Qais. Siapa? Siapa Sabit bin Qais ini? Sabit bin Qais ini unik. Salah seorang sahabat Nabi SAW. Kalau dia baca Al-Quran, dia merasa ayat itu diturunkan untuk dirinya. Ini tipsnya. Jadi baper dengan Al-Quran itu boleh. Kalau kamu baca ayat, kamu harus baper dengan Al-Quran. Jangan baper sama omongan temen. Jangan baper sama omongan orang. Jangan baper sama omongan sahabat. Tapi baperlah dengan Al-Quran. Gimana caranya? Setiap ayat yang kamu baca, bayangkan ayat itu diturunkan untuk kamu. Pasti kamu sukses baper dengan Al-Quran. Masalahnya kita kalau baca ayat-ayat yang isinya azab, kecaman, hardikan, kritikan. Oh, ini kayaknya buat teman gue nih. Begitu ayatnya tentang nikmat, air yang mengalir di bawah surga, kemurahan Allah. Ini gue banget nih. Ini salah bapernya. Orang yang baper adalah setiap dia baca ayat, dia merasa ayat itu diturunkan untuknya. Dan itulah amalan Sabit bin Qais. Ada ayat yang pernah turun dalam suratil Hujurat ayat 2. Ayat itu ngomong begini. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan besar-besarkan suara kamu ngomong kalau di situ ada Nabi SAW. Ternyata ayat ini didengar oleh Sabit bin Qais. Dia merasa ayat ini turun untuk mengkritik suaranya. Karena Sabit bin Qais ini dulu di zaman Nabi kerjaannya sebagai seorang penyair.
sebagai orang penyair. Karena dia penyair, oktav suaranya gede, ngebas. Seperti MC, seperti host, pembawa acara, penyiar radio, suaranya enak didengar. Dan dia merasa ayat ini turun untuk mengecap suaranya. Jangan-jangan ayat ini turun buat saya. Apa yang terjadi? Dia nangis berhari-hari, gak makan, gak minum, gak keluar rumah, ngunci pintu. Dan Nabi bertanya kepada sahabat, Aina Sabit bin Qais? Di mana Sabit bin Qais? Kenapa saya tidak melihat wajah Sabit bin Qais berhari-hari? Kata para sahabat, ya Rasulullah, Sabit bin Qais lagi galau, nggak keluar rumah, nangis. Gara-gara baru turun ayat yang engkau baca, dan ayat itu mengkritik orang yang suaranya besar. Dan kebetulan Sabit bin Qais punya suara ngebas. Kamu punya nggak teman yang suaranya ngebas di kelas? Mirip seperti Sabit bin Qais. Dan Masya Allah, Nabi datang ke rumahnya, kata Nabi, hantarkan saya ke rumahnya. Saya pengen ngobrol sama Sabit bin Qais. Kata Nabi, wahai Sabit bin Qais, ayat ini bukan turun untuk kamu. Kamu adalah orang yang mulia, kamu baper dengan Al-Quran, merasa ayat itu turun untuk dirimu, insya Allah kamu hidup mulia dan mati mulia. Benar saja, ramalan Nabi, Sabit bin Qais akhirnya wafat dalam keadaan perang mati syahid. Berkat doa Nabi SAW, karena amalannya baper dengan Al-Quran. Masya Allah. Yang terakhir, Ustadz, bagaimana cara kita untuk memahami Al-Quran? Yang terakhir adalah istihda. Membaca dengan konsistens, punya kesadaran. Kalau kita pengen di guidance, di drive, ditunjuki Al-Quran, dikasih hidayah. Inilah fungsi Al-Quran. Hudan. Al-Quran itu sebagai guidance, petunjuk hidup kita. Kalau kita membaca Al-Quran dengan 4 cara ini, insya Allah kita sukses berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan ketika kita sukses berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, maka kita diberi label oleh Al-Quran. Lihat ujungnya. La'allakum tashkurun. Kamu dianggap sebagai orang yang paling bersyukur. Subhanallah. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Ustadz Ajhari Nasution yang begitu luar biasa dengan wawasan seluas daripada samudra, mampu memberikan keberkahan, dan moga-moga ilmu yang beliau sampaikan ada manfaat buat kita semua. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan doa bersama dengan para guru-guru kita. Tetap di Cahaya Hati.